Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring di kegiatan pendalaman Biologi 2025 webinar kita di seri 1 dengan tema Osmoregulasi dan Pembelajaran. Salawat berta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'utnya juga hingga para pengikutnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik, yang saya hormati yang pertama Dirjen Pendidikan Islam, Ditjen Pendis Kemenak RI, Bapak Prof. Dr. Haji Amin Suyitno MAG. Dan yang kedua, Direktur GTK Madrasah, Ditjen Pendis Kemenak RI, Bapak Dr. Faisal Musad, SPD MPD. Kemudian yang ketiga, Ketua Dekan FMIPA UNJ, Bapak Dr. Hadi Nasbe, SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Refonaldi yang akan memandu jalannya acara ini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama buka kegiatan kita pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya agar lebih santai dan juga rileks, boleh nggak? Nih saya pantun Bapak Ibu sekalian. Ini kalau belum boleh, saya belum mulai nih. Boleh nggak Bapak Ibu saya pantun? Oh boleh, oke. Ini pada standby di sini ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Pergi ke toko membeli buku biologi. Tak lupa membeli bunga melati. Selamat datang Bapak Ibu guru biologi. Mari kita belajar dan berdiskusi tentang osmoregulasi. Cakep. Baik ya, itu awalan ya Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kegiatan kita. Jadi selanjutnya untuk memulai kegiatan berikutnya akan ada tata tertib ya Bapak Ibu sekalian di kegiatan webinar kita. Boleh dibantu oleh tim. Baik, untuk tata tertib webinar, Bapak Ibu sekalian, selama acara berlangsung, dimohon partisipan untuk yang pertama menonaktifkan mikrofon dan kameranya. Ya, kemudian yang kedua, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan share screen. Dan berikutnya, peserta wajib mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu sekalian. Link daftar hadir nanti akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi. Dan kemudian yang ketiga, link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Berikutnya pertanyaan, nanti akan ada sesi diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Mohon
Pertanyaan hanya diajukan melalui fitur chat Zoom saja dengan format nama, spasi nama sekolahnya atau afiliasinya, spasi pertanyaannya apa. Ya, nanti dikirimkan ke kolom chat. Kemudian yang berikutnya, tatip webinar e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Nah, ini biasanya banyak yang nanya nih, kapan nih sertifikat ya? Nah, nanti akan di-emailkan. Kemudian materi akan di-share melalui grup WhatsApp webinar ya, yang akan disampaikan nanti oleh tim. Itu tata tertibnya ya Bapak Ibu sekalian, jadi mohon untuk bisa dipahami. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu akan ada sambutan ya yang akan disampaikan oleh Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Hadi Nasbi SPD MSI. Kepada Pak Hadi Nasbi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak eh, Kepala Dinas Pendidikan ya dari Departemen Agama. Yang saya hormati Bapak Dr. Rusti selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA UNJ, Bapak Ade Suryanda. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan webinar nasional pendalaman biologi seri pertama tahun 2025. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat karunia kesehatan dan kesempatan pada siang hari ini kita dapat bertemu di dalam ruang maya ya, dalam ruang Zoom untuk melakukan kegiatan yaitu webinar nasional tentang pendalaman biologi 2025 untuk guru-guru biologi, guru IPA, dan umum yang hasil kerjasama program studi pendidikan biologi FMIPA dengan Kementerian Agama ya, Kementerian Agama dan Eko GTK. Nah, selawat salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada panitia yang telah eh, dengan baik sekali dapat mempersiapkan dan sehingga sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada para partisipan yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di ruang ini untuk dapat berbagi share pengetahuan terkait perkembangan biologi pembelajaran ya, pembelajaran khususnya pembelajaran biologi. Nah, yang ketiga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rusdi M. Biomed yang mau share pengalaman ini. Pengalamannya tentang osmoregulasi dan pembelajaran, khususnya pembelajaran biologi. Nah, pada dasarnya kita sama-sama berharap kegiatan ini dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait pembelajaran di lingkungan kita masing-masing. Ya, terutama kalau di sekolah, berarti di pembelajaran di sekolah, baik yang SMA ataupun SMP. Kalau di Departemen Agama, Madrasah Aliyah ataupun MTS. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya pada para partisipan sehingga menjadi berdampak. Jadi berdampak sehingga pembelajaran-pembelajaran itu pun bisa berdampak baik kepada siswa. Siswa jadi semakin semakin antusias, semakin terasah soft skill-nya. Ya, soft skill-nya itu yang terkait dengan keterampilan tantangan di abad 21. Kolaborasi, creativity, critical thinking, dan satu lagi apa tuh? Kolaborasi, creativity, critical thinking, dan komunikasi. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kegiatan ini bisa
dilanjutkan lagi ke seri-seri berikutnya, seri kedua, seri ketiga, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain pun ya bisa share ke kami gitu. Kalau sekarang ini sumbernya itu pengetahuan dari akademisi di universitas gitu. Mungkin Bapak Ibu guru juga punya best practice atau pengalaman baik terkait pembelajaran biologi dan bisa di-share di dalam forum ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berkegiatan, selamat mendapatkan apa namanya insight yang baik gitu ya. Semoga kita semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hadi Nasbe selaku Dekan FMIPA UNJ yang sudah memberikan sambutan. Kemudian hadirin sekalian, kini kita akan memasuki acara yang akan kita nantikan, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu dari Bapak Dr. Isdi M. Biomed dengan materi yang akan disampaikan mengenai osmoregulasi dan pembelajarannya. Namun sebelum itu, saya akan membacakan profil beliau dulu. Beliau merupakan Bapak Dr. SDM Biomed merupakan dosen program studi pendidikan biologi FMIPA UNJ serta memiliki jabatan fungsional sebagai lektor kepala dan bidang keahlian beliau adalah di fisiologi hewan. Kemudian riwayat pendidikan beliau S3 Ilmu Biomedik Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2005. Kemudian fokus penelitiannya di fisiologi hewan serta judul publikasi di tahun 2021 mengenai antioksidan, enzim, activities and alondialdehyde level in green muscle Carnaviridis L at Jakarta Bay, Indonesia. Baik, mungkin langsung saja kita panggilkan Bapak Dr. Rusdi M. Biomed untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini beliau salah satu dosen saya juga di UNJ. Kebetulan saya di biologi murninya Pak. Oh gitu ya, Dengan Bu ya. Dahlia, ya. Namun kalau misalnya kegiatan mungkin gabung ya Pak ya, rumpun biologi. Ya. Gitu. Baik Pak, sudah siap Pak untuk menyampaikan materi? Baik, siap-siap. Baik. Kalau begitu, ya Bapak Ibu sekalian bisa dipersiapkan catatannya, bisa dipersiapkan dirinya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa disiapkan dari sekarang dan jangan lupa untuk sesuai dengan tata tertib pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kepada Bapak Rusdi dipersilahkan. Ya. Sudah terlihat ini, Mas ya. Terlihat Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Hadi Nasbe MSI, para pejabat di Kementerian Agama, Ketua Fusi Bioma, para dosen dan korprodi di lingkungan pendidikan biologi FMIPA Universitas Negeri Jakarta, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT mari kita panjatkan karena pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan webinar ya yang diselenggarakan kerjasama pendidikan biologi FMIPA UNJ dengan Fusi Bioma dan Kementerian Agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin.
Ya, pada hari ini, Alhamdulillah ini banyak sekali ya, pesertanya sudah 133. Tadi saya cek ada yang dari Sulawesi, ya, dari Maros, dari Pangkajene Kepulauan, dari Sumatera, ada juga dari Lampung, ya, Jawa Timur, dan seterusnya ya. Se-Indonesia termasuk sekolahnya ini sepertinya juga beragam. Eh, Temanya adalah osmoregulasi dan pembelajaran. Eh, Kemudian saya tambahkan ini dengan pendekatan deep learning, ya. Tapi yang saya uraikan di sini, yang pertama adalah pembelajarannya, karena kalau membahas osmoregulasi itu sepertinya akan banyak sekali yang dibahas ya, karena dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, materinya cukup banyak ya. Tetapi batasannya adalah mungkin di pembelajarannya. Jadi saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka dengan pendekatan ya, dengan pendekatan deep learning ya. Sehingga mungkin pembelajarannya nanti saya desain juga dengan pendekatan deep learning. Nah, ini seiring dengan perubahan masa depan yang sulit diprediksi, banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang ya. Banyak pekerjaan yang hilang. Dulu ada penjaga pintu tol, sekarang sudah tidak ada. Bahkan parkiran pun sudah otomatis. Yang berikutnya bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045, di mana kita juga harus membekali. Kalau 2035 artinya 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan mungkin anak-anak kita yang sekarang sedang di MTS atau SMP ini yang akan mendekati di usia mencari pekerjaan nanti ya di 2035, dan pas kita menyiapkan mereka untuk bersaing di era bonus demografi. Yang berikutnya, ini permasalahan pendidikan, mutu pendidikan adalah permasalahan nasional kita ya. Dari Sumatera sana Aceh sampai Papua dan seterusnya, tentunya banyak yang permasalahan yang ada, termasuk literasi, numerasi, HOTS, dan seterusnya. Dan kompetensi masa depan yang harus kita siapkan. Ada 10 ya keterampilan masa yang akan datang yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Dan pada saat kita mengajar, sebaiknya ini sudah kita petakan kompetensi mana, pada materi apa, kelas berapa. Ya, misalnya osmoregulasi akan membekali keterampilan yang mana. Salah satunya adalah analytical thinking and innovation. Nah, model pembelajaran apa yang kira-kira mampu membekali analytical thinking and innovation? Active learning and learning strategies, ya, belajar aktif ya, dan strategi belajar. Bagaimana anak-anak kita mampu adaptif, ya, mampu belajar sampai perguruan tinggi, sampai mencari kerja misalnya. Kemudian kompleks problem solving. Pemecahan masalah saat ini berbeda dengan masa-masa lalu. Ke depan bahkan akan lebih kompleks, dan Universitas Negeri Jakarta saat ini misalnya ada mata kuliah baru, misalnya data raya, ya, pemrograman yang dulu tidak pernah ada. Tetapi bagaimana anak-anak kita nanti ke depan mampu adaptif terhadap perubahan, ya. Memecahkan masalah sekarang sudah dengan bukan hanya SPSS misalnya untuk permasalahan statistik, tapi ada program Python dan sebagainya. Critical thinking and analysis, ya. Anak-anak kita harus berpikir kritis terkait dengan berbagai macam yang terkait dengan biologi, misalnya permasalahan lingkungan, hutan, air, ya, pencemaran dan sebagainya. Creativity, originality, and initiative, ya. Punya kemampuan kreatif, karya-karya atau pemikiran original dan inisiatif. Leadership and social influence, ini jelas ya. Jadi anak-anak kita harus punya, kalau ingin menjadi leader, berarti dari kelas sudah harus diprogram. Misalnya menjadi ketua kelompok,
ya, mampu membimbing kelompoknya. Paling tidak leadership sudah ditumbuhkan. Teknologi use, monitoring, and control. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita ya dengan memanfaatkan teknologi. Nanti misalnya pada saat belajar osmoregulasi, teknologi apa yang digunakan, cara memonitornya bagaimana, cara mengontrolnya bagaimana, mendesain teknologi dan memprogram. Ya. Kemudian resiliensi, ya. Resiliensi ini ketahanan, ketahan malangan, tidak mudah menyerah, ya. Toleran terhadap stres dan fleksibel. Fleksibel ini sebetulnya salah satu ciri dari kreativitas. Kemudian reasoning, problem solving, and ideation. Ya. Nah, prinsip pembelajaran mendalam itu ada tiga ya. Ada berkesadaran, mindful, ya, bermakna, meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Prinsip ini eh, se sepanjang waktu ya. Kalau anak-anak belajar dari pagi sampai sore, ya harus didesain pembelajaran itu menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran. Tentunya tidak semua pembelajaran akan mampu ya memunculkan tiga-tiganya. Tapi bagaimana desain kita mendesain pembelajaran yang bisa memunculkan tiga-tiganya. Kemudian capaian pembelajaran ini ya, atau pengalaman belajarnya, memahami itu ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Di sini cukup banyak sebetulnya pengetahuan esensial ya. Kalau osmoregulasi, bagaimana dia memahami tentang osmoregulasi. Pengetahuan aplikatif apa yang bisa diterapkan pada saat belajar osmoregulasi. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai disiplin, komunikatif, kritis, dan sebagainya, termasuk karakter apa yang perlu dibangun. Kemudian di kemampuan mengaplikasi ini eh, termasuk menggunakan alat ya, menggunakan teknologi apa yang bisa digunakan pada saat pembelajaran osmoregulasi. Dan merefleksi ini regulasi diri, jadi pengaturan bagaimana anak itu, mungkin di sini yang penting adalah metakognisi, ya, metakognisi. Pengetahuan metakognisi itu adalah ketika anak itu duduk di kelas sedang belajar, maka dia siap betul dan paham betul dia belajar untuk apa, itu. Misalnya osmoregulasi, untuk apa dia belajar osmoregulasi? Apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Nah, di capaian pembelajaran, jadi karena saat ini kurikulum Merdeka itu ada CP, ya, capaian pembelajaran, saya menemukan paling tidak di tujuan pembelajaran 14579. Ya, kalau Bapak Ibu yang mengajar di SMA ini, saya pedomannya SMA, walaupun tadi mungkin ada SMA atau MA ya, walaupun pesertanya mungkin ada yang dari SMP atau MTS, ataupun saya lihat tadi ada yang dari universitas, tapi CP untuk SMA, MA itu yang sesuai dengan osmoregulasi, memiliki rasa kagum dan bersyukur terhadap pencipta, sikap spiritual, ya. Memiliki pemahaman tentang sistem kehidupan yang saling berinteraksi. Ada di sini ini. Karena osmoregulasi itu pengaturan sistem agar eh, sistem sel bekerja dengan baik dengan mengatur eh, tekanan osmotik sel, ya. Kemudian memahami esensi biologi mulai dari proses subseluler, misalnya di membran sel, ya, hingga dinamika ekosistem. Ini juga masuk. Memahami isu permasalahan biologi dalam lingkup individu, keluarga, lingkungan sekitar, dan global. Nah, ini kaitannya dengan osmoregulasi, nanti ternyata banyak permasalahan, antara lain gagal ginjal. Ya, gagal ginjal mungkin lingkupnya organ, sistem organ, tapi ke kesehatan individu. Individu artinya akhirnya menjadi beban keluarga dan seterusnya itu. Artinya permasalahan pada osmoregulasi bisa sampai ke permasalahan lingkungan individu, keluarga, dan seterusnya. Pada manusia ya, kalau pada hewan bisa dimanfaatkan, bisa penerapannya untuk pemeliharaan ikan dan sebagainya. Memiliki kemampuan merencanakan melaksanaan investigasi lapangan, laboratorium, penelitian lainnya, dan termasuk pengumpulan analisis data. Nah, ini
tujuan ya, tujuan yang ada di CP yang bisa masuk ke materi pada saat kita atau Bapak Ibu semua ini membelajarkan tentang osmoregulasi. Yang berikutnya ini CP ya. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses. Satu kata kunci ini, mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel. Yang kata kunci kedua adalah menganalisis. Artinya, ketika Bapak Ibu mengajarkan atau membelajarkan materi osmoregulasi, dua kata kunci ini harus masuk, ya. Harus betul-betul masuk di proses pembelajaran sekaligus dievaluasi. Baru kontennya ini, keterkaitan struktur pada organ sistem organ dengan fungsi dan kelainan atau gangguan. Jadi pada materi sistem osmoregulasi paling tidak tiga itu yang perlu dibahas: struktur, fungsi, kelainan atau gangguan atau penyakit. Ya, nah itu. Eh, Mas Al Mubarik, saya sampai jam berapa ini? Berapa menit? Sampai jam 14.20 Pak. Oke, habis itu diskusi ya. Iya, insya Allah diskusi. Oke, ini saya balik ya, saya balik dari pembelajarannya dulu gitu ya, baru nanti ke kontennya. Nah, contoh pembelajaran mendalam terkait dengan osmoregulasi. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan identifikasi peserta didik ya. Jadi, tapi ini saya yakin Bapak Ibu yang mengajar pasti sebelum mengajar sudah melakukan ini. Peserta didik masih lemah dalam kemampuan menganalisis kasus misalnya, maka modelnya case based misalnya. Eh, Cara mengatasi permasalahan, maka modelnya problem based misalnya. Eh, Termasuk membuat project, maka modelnya project based learning ya. Tetapi faktor-faktor lain yang lemah apa misalnya, yang masih perlu ditingkatkan apa misalnya, silahkan Bapak Ibu bisa menganalisis kondisi peserta didik ya. Setelah itu mengidentifikasi materi. Ya. Tadi di tujuan, di CP, eh, CP dan tujuannya apa. Paling tidak tadi dua ya, eh, dua kata kunci, mendeskripsikan dan menganalisis. Nah, materi osmoregulasi ini mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Metakognitif termasuk di dalamnya ketika anak itu berada di kelas, dia punya kesadaran. Ya. Jadi eh, punya kesadaran untuk belajar, belajar itu untuk apa? Ya. Jadi mindfulnya ya, mindfulnya. Materi ini dirancang relevan dengan kehidupan nyata. Tadi karena ada penyakit dan sebagainya, seperti memahami dampak minuman terhadap kesehatan ginjal, ya, sistem reproduksi. Ada tidak ya kaitannya dengan sistem reproduksi? Ternyata ada. Misalnya orang yang suka minum, mohon maaf ya, ya, mengandung alkohol misalnya, itu ada kaitannya ke sana. Itu. Aplikasi melalui kegiatan seperti proyek budidaya ikan. Nah, ini untuk yang osmoregulasi pada hewan, pemeliharaan akuarium, misalnya teknologinya ini ya, resirkulasi aquaculture system itu, kemudian eksperimen osmoregulasi, studi kasus hemodialisis, ataupun gagal ginjal. Nah, ketika kita sudah menentukan dua ini, maka dimensi profil lulusannya apa? Misal, kalau saya milih kreativitas, kemudian kolaborasi, atau penalaran kritis, kesehatan, komunikasi. Ya, ini ada 8 dimensi profil lulusan. Tetapi yang harus eh, Bapak Ibu lakukan adalah ketika memilih penalaran kritis, maka ini harus dievaluasi. Ketika memilih kreativitas, kreativitasnya harus dievaluasi. Begitu juga kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian capaian pembelajaran ini tadi sudah ya di awal. Kemudian topiknya adalah osmoregulasi pada hewan dan manusia. Nah, tujuan pembelajaran tadi ada
dua di CP, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis. Sehingga paling tidak dua itu harus ada, ya. Dua itu harus ada. Jadi misalnya, ini, oke, saya Enso dulu ya, karena ini ternyata juga harusnya ini menganalisis lah ya. Menganalisis, memahami osmoregulasi pada hewan dan manusia, menganalisis dampak gangguan osmoregulasi terhadap kesehatan, melaksanakan proyek, apa aja tuh? Melaksanakan proyek osmoregulasi berbasis solusi untuk mengatasi budidaya ikan dan kesehatan manusia. Saya ini nanti akan membuat pembelajaran itu dengan dua dua kasus ini ya, dua kegiatan ini. Yang berikutnya, ini kalau di deep learning itu ada praktek pedagogis ya. Model pembelajaran berbasis proyek, pendekatan STEM atau saintifik boleh silahkan. Kemudian eh, metodenya eksperimen, studi kasus, diskusi kelompok dan sebagainya. Bentar, saya ada tanda tangan. Kemudian mitra ya, mitra yang bisa dilakukan, yang bisa diajak untuk bermitra oleh sekolah adalah tergantung tergantung Bapak Ibu akan mendesain dengan siapa ya. Tapi kalau di Depok ada Balai Riset Budidaya Ikan Hias itu ya, ada di sana. Sehingga yang tinggalnya di Depok bisa itu regulasi dengan bermitra dengan Balai Riset Budidaya Ikan Hias atau yang di Cakung misalnya ya, itu juga ada. Pokoknya mitranya silahkan ya. Termasuk kalau yang di kepulauan itu, eh, kalau Jakarta itu Pulau Tidung, ada peternakan ikan itu langsung airnya dari laut. Berarti nanti osmoregulasinya bermanfaat pengaturannya terhadap peternakan ikan yang ada di laut ya, termasuk di Lampung dan sebagainya. Artinya mitra silahkanlah Bapak Ibu disesuaikan. Tapi untuk kesehatan ginjal, mitranya bisa puskesmas dan rumah sakit ya. Kemudian lingkungan pembelajaran, ruang fisik ini lingkungan di sekitar sekolah, virtual platform daring, diskusi dengan teman, budaya belajar ini yang akan diukur apa? Kolaboratif, kritis, kreatif, komunikatif, sehat. Gitu. Kemudian pemanfaatan digitalnya. Kalau sekolah punya LMS silahkan. Kalau tidak ada minimal Google Classroom misalnya. Kemudian pertemuan daring, eh, perpustakaan, observasi termasuk link-link yang sebagai sumber belajar. Asesmen silahkan ya, karena bisa jadi tidak menggunakan kuisis atau hanya menggunakan eh, observasi proyek misalnya ya. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini kegiatan awal. Ini Bapak Ibu saya pikir sudah ini ya. Guru membuka dengan salam dan seterusnya, melakukan pemusatan konsentrasi dengan ice breaking. Penekanan saat ini bahwa setiap mengajar diusahakan guru menggunakan ice breaking ya. Kemudian, nah ini sudah mulai masuk ke pembelajaran yang osmoregulasi sebetulnya. Kalau pada ikan itu eh, guru memulai dengan video akuarium dengan sistem Recirculating Aquaculture System (RAS). Ya. Atau kalau pada manusia itu dengan kasus gagal ginjal. Dan ini sudah cukup banyak, bahkan sudah sampai ke tingkat anak SD. Ya. Jadi saya punya tetangga, belum lama ini ada juga yang meninggal, anak SD gagal ginjal, sakit meninggal. Sebelumnya mungkin sekitar 4 tahun yang lalu, ada juga ya anak SD kelas 4 meninggal karena gagal ginjal. Ternyata anak ini punya kebiasaan minum minuman yang tidak sehat ya. Nah, nanti mungkin ada pembahasannya.
Nah, ini eh, di apa video ini ya ditayangkan di awal ya. Di awal yang berikutnya memberikan pertanyaan pemantik apa saja yang menyebabkan terjadi gagal ginjal. Kalau ini arahnya mau ke gagal ginjal atau faktor apa saja yang bisa menyebabkan air kolam, air akuarium itu menjadi keruh atau sebaliknya agar tetap jernih dan ikannya tahan ya. Saya alhamdulillah ada kolam itu bisa berbulan-bulan tidak tidak menguras airnya, bahkan ikannya itu beranak pinak gitu ya. Di kolam yang hanya 1 kali 2 meter itu. Karena apa? Karena ada pengaturan ini ya recirculating aquaculture system atau RAS yang mungkin Bapak Ibu sudah mengenal juga ya. Kemudian peserta didik melakukan literasi melalui bacaan pada website konsep osmoregulasi, diberi waktu, istilahkan. Kemudian guru tanya jawab dengan peserta didik, apa yang menyebabkan terjadi gagal ginjal dan seterusnya, eh, bagaimana cara mencegahnya, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah gagal ginjal. Yang berikutnya, ini langkah langkah pembelajaran di kegiatan inti. Eh, Memahami ini, untuk yang memahami ini adalah berdiskusi, membaca artikel, eksplorasi sumber pada buku, e-book, artikel, website, dan sebagainya. Ini termasuk tadi adalah membekali anak-anak kita untuk pembelajaran yang 10 keterampilan masa mendatang. Ya. Di sini eh, guru sudah bisa memberikan LKPD, apa definisi osmoregulasi, bagaimana ikan air tawar mengatur osmoregulasi, bagaimana kerja ginjal menyebabkan terjadinya gagal ginjal, cara mencegahnya, cara mengatasi penyakit ginjal dan sebagainya. Penyakit gagal ginjal ya. Kemudian kalau pendekatannya adalah STEM, maka siswa membuat peta konsep dan di sini adalah masuk pendekatan yang tahap satu yaitu sains ya, membuat peta konsep tentang osmoregulasi dan kesehatan ginjal. Yang berikutnya mengaplikasikan ini ya. Jadi memahami, mengaplikasikan peserta didik melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi masalah budaya ikan dan kesehatan ginjal. Ini masih sains. Setelah didik melakukan interview dengan dokter, perawat kesehatan, ataupun siapa ya, tergantung tema yang diberikan, petani ikan di masyarakat sekitar sekolah. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan dari dokter, perawat, dan seterusnya. Guru dan narasumber menumbuhkan kesadaran pada peserta didik. Peserta didik berdiskusi dengan teman melalui Zoom dan seterusnya. Atau bisa juga kalau memang dekat ya berkunjung tanpa harus menggunakan Zoom. Nah ini engineering ya, eh, merancang proyek budidaya ikan dengan sistem RAS, engineering dan arts-nya. Kemudian menganalisis kasus termasuk nanti membuat infografis menggunakan Canva. Di sini ada teknologi, ada engineering, arts, dan matematik sehingga pendekatan STEM-nya jalan. Tapi kalau mau menggunakan pendekatan yang lain silahkan ya, silahkan. Kemudian masih di kegiatan inti ini untuk yang refleksi ya, refleksi. Memang eh, tahapan pembelajaran ini harus ada yang tahap refleksinya, yaitu membangun kesadaran dan bermakna ya. Peserta didik melakukan uji coba proyek atau mempresentasikan hasil proyeknya, engineering, termasuk desain, mendesain ya. Kemudian mendapatkan umpan balik dari teman, guru. Peserta didik membuat jurnal refleksi, melakukan observasi diri, evaluasi diri, menemukan solusi, dan penutup. Ya, eh, tergantung apa namanya eh, model dan pendekatannya. Tapi usahakan setiap di kegiatan penutup paling tidak ada post-test ya, ada post-test termasuk penilaian kinerja, termasuk tadi eh, yang ada di profil ya, 8 profil peserta didik apa yang akan diukur, apakah kreatif, kolaboratif,
kritis, sehat, mandiri, beriman bertakwa, dan sebagainya. Ada 8. Nah, seandainya Bapak Ibu akan mendesain pembelajaran osmoregulasi itu dengan project based learning. Kalau saya mendesain kira-kira seperti ini. Jadi project based learning itu ada menyiapkan pertanyaan dasar. Maka pada langkah pembelajarannya adalah bagaimana cara membuat budidaya ikan lele dan ikan nila dengan sistem RAS misalnya. Nah, di sini pendekatannya di saintifik atau 5M-nya mengamati, ya. Kemudian sintak kedua membuat desain proyek, peserta didik menyusun jadwal, membuat jadwal kerja, membuat budidaya ikan lele, atau bisa dua, bisa satu, atau dikerjakan oleh kelompok yang berbeda. Nah, ini bisa pada daerah yang banyak air ataupun tidak banyak air. Tapi prinsipnya dengan RAS itu memungkinkan kita me, apa namanya ya, mendesain budik dumper bisa, dengan terpal bisa, itu ya. Ini untuk proyeknya. Menyusun jadwal, monitoring kemajuan proyek, kemudian menguji dan penilaian proyek, evaluasi pengalaman belajar siswa. Nah, kembali lagi ke CP atau ke profil peserta didik tadi. Kalau di CP kan tadi mendeskripsikan dan menganalisis, maka dua kemampuan ini harus dianalisis, harus dievaluasi, kemudian profilnya, komunikasi, kritis, kreatif, kolaborasi, dan seterusnya. Dengan masing-masing pendekatan. Nah, pada saat siswa mendesain proyek, maka eh, bisa diminta membuat kolam dengan RAS ya, resirkulasi aquaculture system gitu. Resirkulasi aquaculture system ini prinsipnya air dari kolam atau dari ember atau dari terpal atau dari akuarium itu ditarik kemudian memasuki beberapa filter ya. Nah, air kemudian akan kembali ke kolam lagi, ke akuarium atau ke ember atau ke terpal lagi gitu. Nah, setelah melewati beberapa filter gitu. Nah, teknologi apa yang bisa diajarkan pada saat anak membuat proyek ini? Eh, Satu, penggunaan alat pH meter ya. Dua, termometer. Kemudian matematiknya ya atau numerasinya, ikan hidup, ikan mati, pertumbuhan ikan, ya, termasuk intensitas cahaya yang masuk ya. Kalau di situ bisa lebih banyak, silahkan BOD, COD, dan sebagainya. Sehingga kemampuan menganalisis tadi, kompleks problem solving betul-betul bisa diajarkan ya. Kompleks problem solvingnya betul-betul diajarkan. Yang berikutnya, nah ini bisa jadi anak akan membuat apa namanya eh, akuarium atau bodik dumper atau tempat pemeliharaan ikan yang atas. Apa yang terjadi kalau hasilnya yang atas? Ini pasti ikan akan mati. Ya. Nah, bisa diukur kadar Na, kadar urea, kadar amonium misalnya, karena ikan itu ikan membuang kotoran di akuarium ini atau di ember ini, membuang urinnya di situ juga, sisa makannya ada di situ juga, sehingga kalau tidak ada proses, ya, kalau tidak ada proses resirkulasi, maka bisa dipastikan tekanan osmotik di luar, ya, atau molaritas, ya, molaritas air di lingkungan pasti lebih tinggi daripada molaritas yang ada di dalam sel. Apa akibatnya? Akibatnya ya air dari dalam tubuh ikan dia akan keluar. Nah, ini prinsip osmosis, sehingga ikannya akan mati. Nah, yang di bawah mungkin ada siswa yang bisa mendesain dengan yang di bawah, sehingga sama-sama ada tumbuhannya, tapi ikan air yang di bawah lebih jernih,
Kemudian tanamannya mungkin juga mendapatkan pupuk dengan amonium yang berasal dari ikan. Kemudian ikannya bisa tumbuh. Nah, di sini kemudian guru bisa membuat asesmen ya atau membuat evaluasi ya, pengukuran untuk evaluasi di pretest, di post-test ataupun di dalam proses pembelajaran. Nah, ini kalau proyeknya berupa osmoregulasi pada ikan ya. Osmoregulasi pada ikan bisa menggunakan budik dumper bisa, terpal bisa, eh, silahkan ya. Atau akuarium ya. Akuarium pun bisa, mungkin akuarium lebih kecil ya, bisa masuk di lab. Kemarin saya masuk ke SMP 115 Jakarta, di lab IPA-nya ada akuarium ya, ada akuarium dan bagus itu ya. Bagus artinya ikannya hidup semua di akuarium-akuarium yang ada di dalam lab. Ya. Artinya bisa sekaligus untuk pembelajaran osmoregulasi kalau bisa dimanfaatkan seperti yang kemarin saya kebetulan hari kemarin saya masuk di di lab ya, lab IPA SMP 115 Jakarta. Yang berikutnya ini eh, dengan deep learning, pembelajaran mendalam, peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam harusnya ya. Artinya pada saat anak mendesain bagaimana eh, sistem recirculating tadi ya bisa berjalan dengan baik, kemudian ikannya bisa bekerja dengan atau ikannya bisa hidup dengan baik. Sehingga anak-anak bisa berpikir kritis, aplikatif, mampu memecahkan masalah. Bukan hanya sekedar menghafal materi, tetapi mampu menganalisis, mengeksplorasi, menghubungkan pengetahuan yang satu, pH meter, suhu, kemudian kadar oksigen, dan sebagainya. Nah, pembelajaran kedua, eh, kalau membicarakan tentang gagal ginjal misalnya ya. Sehingga di sini sebetulnya ada kaitannya dengan osmoregulasi juga. Misalnya dengan eh, problem based learning ya. Dengan problem based learning. Maka di sintaks satu, orientasi peserta didik pada masalah. Apa yang bisa dilakukan di sini, guru menyajikan video tentang kasus gagal ginjal. Ya, kasus gagal ginjal. Kemudian siswa berkelompok, guru membagi LKPD dengan desain yang sudah berbasis masalah. Kemudian peserta didik membuat infografis grafis atau poster dengan menggunakan Canva. Nah, ini teknologi masuk di sini. Kemudian mengevaluasi proses pemecahan masalah, komunikasi, berpikir kritis, kreatif, artistik, dan sebagainya silahkan. Pendekatan 5M silahkan, pendekatan STEM, STEAM silahkan, atau pendekatan yang lainnya silahkan. Nah, beberapa pertanyaan pemantik ini eh, termasuk kasus ya yang saya amati tadi, anak-anak SD sudah banyak yang menderita gagal ginjal ya, dan berakhir dengan meninggal. Bahkan ada satu kasus yang menarik ya. Jadi ada anak usia SD kelas 1 itu secara kebetulan hidup dengan kakeknya, kedua orang tuanya sudah meninggal, akhirnya diadopsi oleh seorang ustadz gitu ya. Ternyata di hari pertama dengan seorang ustadz itu begitu ditanya, anak itu tidak terbiasa minum air putih, ya. Tidak terbiasa minum air putih. Bahkan untuk minum air putih pun dia harus membeli air mineral kemasan, itu karena di rumahnya tidak pernah terkondisikan bagaimana harus minum air putih, itu. Sehingga ini perlu ya, SD, SMP, SMA untuk mengecek bagaimana anak-anak kita betul-betul mau minum air putih sesuai dengan standar minimal ya. Sehingga harus dicek berapa banyak
air minum yang diminum setiap harinya itu. Apakah sudah terpenuhi? Kalau belum, bagaimana cara mengatur untuk kehidupan sehari-hari? Kalau untuk Bapak Ibu saya yakin lah ya, setiap hari minum air putih cukup. Tetapi kita bertanya, apakah anak-anak kita, apakah siswa kita, apakah mahasiswa kita cukup minum air putih? Bahkan saya pernah ketemu dengan pegawai Coca-Cola, dia mengatakan begini, Pak Rusdi, Coca-Cola itu tidak bisa menggantikan air putih. Jadi kalau eh, minum Coca-Cola, minum Sprite misalnya, 1 liter, kita tetap harus minum air putih sebanyak itu, ya, atau sebanyak kebutuhan kita. Gitu. Nah, ini eh, yang harus dilakukan terhadap siswa kita ya, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, termasuk mahasiswa dan kita semua lah. Kalau saya kontrolnya setiap hari itu selalu ada 3 tumbler. Gitu. Sehingga kalau ada yang belum habis, berarti saya masih kurang minum air putih, gitu, atau kurang minum air. Ya. Sehingga ini pertanyaan pemantiknya kira-kira seperti ini. Yang kedua, analisis kecukupan air berdasarkan warna urin. Ya. Kalau misalnya sedang puasa tidak masalah. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ngecek kadar urin anak-anak atau warna urin anak-anak ya sebagai sampel, kemudian dicocokkan dengan warna ini. Ya. Artinya kalau masih pagi warna urinnya kuning misalnya, pagi artinya sudah berada di sekolah itu, maka kesimpulannya anak itu kurang air. Sepanjang tidak tidak dalam posisi puasa Bapak Ibu ya. Dalam posisi puasa mungkin warna kuning nggak masalah. Tapi kalau sedang tidak puasa, nah ini yang harus hati-hati ya. Jadi artinya bisa begitu ketemu, oh urinnya warnanya kuning mendekati coklat misalnya, ah, sekolah perlu menyediakan air misalnya, atau anak diminta membawa air dengan tumbler dari rumah. Itu ya. Nah ini kecukupan airnya adalah minimal di 30 ya, 30 mili per kilogram berat badan per hari ya. Jadi kalau secara umum kadang-kadang sehari 8 gelas misalnya, tetapi untuk orang yang beratnya lebih berat, dia akan lebih ya. Sekitar 30, 40 atau 42 itu kalau dibagi ini ya. Jadi di berat 45 itu 1,9 liter, hampir 2 liter. 50, 60 itu udah setengah liter. Eh, dan tadi tidak bisa digantikan dengan Sprite ataupun Fanta, itu ya, ataupun Coca-Cola. Tapi kalau bahwa sumber air salah satunya buah, ya, dan seterusnya, itu ya. Nah ini bisa kita tampilkan nanti, Bapak Ibu, mengajar dengan problem based learning, ya, problem based learning. Nah, produk yang kita tuntut atau yang kita minta dari peserta didik, misalnya seperti ini, gitu ya. Kalau kita bisa membelajarkan ke anak kita dengan membuat seperti ini, misalnya, maka teknologi digital dengan Canva itu sudah diajarkan. Ya, saya pernah masuk ke sebuah sekolah negeri di suatu kabupaten lah yang jauh ya, yang jauh. Pada saat itu gurunya mengajar materi virus. Kemudian saya cek, anak-anak bawa HP tidak, Bu? Tidak, Pak. Oh, oh ya. Terus nanti pembelajarannya gimana? Gitu. Kalau anak-anak membuat poster atau gimana gitu. Ya langsung saja Pak ditulis. Oh ya silahkan. Tidak masalah sebetulnya. Cuma teknologi di situ tidak ber tidak atau belum diajarkan dengan baik ya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa meminta anak-anak kita untuk mendesain poster, maka hasil belajar yang bisa kita
eh, apa ya ajarkan itu atau kita tanamkan akan lebih banyak itu. Memang di sekolah-sekolah tertentu HP atau laptop mungkin belum diperbolehkan, tetapi bisa jadi ya sesekali silahkan lah, ya sesekali silahkan. Nah, atau membuat peta konsep silahkan ya, membuat peta konsep, membuat mind mapping gitu. Selain membuat poster ataupun infografis, tetapi tadi ya kemampuan kreatif pasti ada di sini, kemampuan kritis pasti ada di sini, menganalisis analisis kompleks ada di sini, itu ya Bapak Ibu ya, desain poster. Yang berikutnya ada pembelajaran berbasis kasus ya, pembelajaran berbasis kasus. Nah ini Bapak Ibu kalau di perguruan tinggi saat ini yang diakui itu hanya dua model pembelajarannya, yaitu case base, satu lagi adalah project base. Ya. Bahkan problem base pun tidak diakui, ya. Tidak dihitung sebagai model pembelajaran yang direkomendasi di perguruan tinggi. Ya. Jadi yang direkomendasi di perguruan tinggi hanya dua sebetulnya, case base dan project base. Tapi kalau di SMA ya silakanlah mau inquiry, discovery silahkan ya. Tapi di perguruan tinggi masih ya, masih ada inquiry, masih ada discovery, masih ada eh, apa model-model yang lain. Hanya yang di rencana pembelajaran semester itu yang dapat diakui oleh kementerian itu hanya dua tadi. Jadi 50%-nya harus menggunakan case base atau 50%-nya menggunakan project base. Nah, sekarang seandainya saya menggunakan case base ya, pembelajaran berbasis kasus gitu. Sintaknya adalah ya silahkan. Kemudian Bapak Ibu guru bisa dengan orientasi kasus, guru menyajikan kasus pasien gagal ginjal berdasarkan artikel jurnal. Tapi mau tidak mau di sini Bapak Ibu harus menggunakan sarana yang lebih canggih, misalnya anak-anak bawa HP yang terkoneksi dengan internet, ya. Karena artikel jurnal itu ada di website, ya. Artikel koran, artikel dari web dan sebagainya dapat diakses sehingga Bapak Ibu cukup memberikan linknya untuk penyajian kasus. Bukan berarti tidak bisa manual bisa, tetapi agak sumbernya mungkin akan terlalu sedikit ya. Yang berikutnya sintak identifikasi masalah, peserta didik mendiskusikan gejala dan penyebab terjadinya kasus gagal ginjal, rumusan isu, mengapa terjadi gagal ginjal, diskusi analisis kasus ini berdasarkan studi literatur, bisa artikel jurnal, artikel proceeding, berita koran dan sebagainya, termasuk e-book dan sebagainya untuk menjawab tentang kasus gagal ginjal ini. Kemudian presentasi dan argumentasi solusi, peserta didik membuat infografis atau poster tentang kasus gagal ginjal dan solusinya menggunakan Canva. Nah, ini kalau menggunakan Canva bisa menggunakan HP, menggunakan laptop dalam bentuk kelompok. Artinya paling tidak satu ya, satu kelompok satu HP, tetapi mungkin akan kesulitan. Beda dengan kalau setiap anak bawa HP. Dan Bapak Ibu ya, saat ini anak-anak di yang kuliah itu, saya pernah bimbingan online, mahasiswa itu mengedit skripsi menggunakan HP. Gitu. Jadi eh, begitu canggihnya ya, begitu canggihnya apa namanya kondisi saat ini. Ketika diskusi itu, saya tanya, kamu ngeditnya pakai apa? Pakai laptop? Enggak Pak, saya pakai HP. Emang bisa ya? Bisa Pak. Gitu. Jadi mengedit itu skripsi di HP. Ya. Artinya memang ya teknologi sudah berbeda lah ya, sudah berbeda. Tetapi bagaimana anak-anak kita kenalkan dengan teknologi? Kemudian refleksi dan penarikan kesimpulan ini memang refleksi ini perlu diukur setiap saat ya, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami,
perasaannya seperti apa kekurangannya, dan ini untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Nah, ini misalnya untuk desain poster yang case based tadi ya. Tetapi ya ini hanya contoh saja, silahkan. Tapi prinsipnya anak-anak kita akan mampu menganalisis berdasarkan kasus. Nah, pembelajaran berbasis kasus ini, anak-anak bisa kita berikan sumbernya ya. Jadi kalau diklik ini muncul ini Bapak Ibu ya. Jadi sumbernya dari koran. Nah, ini 26 kasus gagal ginjal akut di Aceh, 20 orang meninggal ya. Kalau di bawahnya ini isinya 21. Tapi kalau di judulnya 20 orang meninggal. Nah, dari kasus ini kemudian anak-anak kita minta untuk menganalisis osmoregulasinya seperti apa gitu ya. Kemudian dari sumber artikel, ini salah ketik ya, jurnal proceeding, ini kalau diklik juga bisa langsung, silahkan Bapak Ibu. Peningkatan pengetahuan remaja tentang menjaga kesehatan ginjal misalnya. Kemudian sumber buku, majalah web, dan lain-lain. Ini ada 7 cara merawat ginjal agar tetap sehat. Nah, dengan model pembelajaran seperti ini, harapannya satu ya, anak itu akan menguasai teknologi untuk pembelajaran, mampu berpikir kritis, mampu menganalisis, sehingga CP yang tadi ya, CP satu mendeskripsikan pasti bisa. Kenapa? Dia sudah membuat poster. Kemudian mampu menganalisis, pasti bisa. Kenapa? Dia sudah menganalisis dari mulai gejala eh, penyakitnya sampai eh, cara merawat ginjalnya, itu ya. Artinya pembelajaran mendalam, insya Allah betul-betul dilakukan. Itu. Yang berikutnya asesmennya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi eh, saya di mata kuliah saat ini sudah jarang menggunakan tes pilihan ganda Bapak Ibu ya. Jadi karena tadi tuntutannya adalah project base atau case base, sehingga yang dinilai 50% lebih adalah produk ya. Apakah bahan ajar, anak membuat bahan ajar, apakah submit artikel ya. Tetapi kalau di SMA, SMP, SMP ini ada tes kompetensi akademik ya, ada TKA. Memang mau tidak mau harus membelajarkan konsep lebih mendalam. Tetapi seharusnya Bapak Ibu ya, ketika anak sudah mampu membuat poster, sudah mampu membuat infografis, sudah mampu membuat deskripsi di laporan, harusnya dia sudah paham tentang konten yang dipelajari. Nah, ini di kesimpulannya, pembelajaran osmoregulasi berbasis STEAM atau berbasis 5M tadi, saintifik, pendekatan deep learning yang bervariasi, inovatif, menyenangkan, dapat meningkatkan kompetensi abad 21 ya, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, paling tidak eh, 4 itu. Tapi saat ini di UNJ sudah menjadi 6C, ada karakter dan citizenship ya. Dan di kurikulum eh, atau di deep learning ya, yang sekarang kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning ada 8 dimensi. Ya. Keimanan, ketakwaan, berpikir kritis, berpikir kreatif, mandiri, sampai ada sehat ya, dan seterusnya. Sehingga 8 dimensi kelulusan dapat disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, mana yang, tapi prinsipnya ketika Bapak Ibu memilih dimensi itu harus dilakukan asesmen, ya, harus dilakukan asesmen. Masih ada waktu, Mas Al-Mubarik? Ada 9 menit lagi, Pak. Oke. Nah, baru masuk ke konsep osmoregulasi ya. Walaupun secara umum osmoregulasi itu adalah pengaturan tekanan osmotik.
sel terhadap lingkungannya. Kalau lingkungannya air ya berarti terhadap lingkungan air. Misalnya pada hewan-hewan yang hidup di air dari protozoa sampai vertebrata air ya. Kemudian pada manusia maka yang hidup di darat apakah tidak ada osmoregulasi? Osmoregulasi tetap ada ya. Osmoregulasi tetap ada yaitu mengatur tekanan osmotik dalam darah, kemudian ruang interstitial dan di dalam sel itu. Nah, konsep osmoregulasi ini yang harus dipahami oleh siswa, konsep homeostasis, ekskresi, asam urat, filtrasi, vena renalis, uretra, nefron. Ini untuk manusia ya dan hewan tingkat tinggi. Tubulus contortus proximal, tubulus collectivus, arteri eferen, hormon ADH, aldosteron, amonia atau amonium filtrat, ureter, cortex renalis, dan seterusnya sampai di vasa rekta. Ya. Vasa rekta ini pembuluh darah di sekitar tubulus. Ya. Yang berikutnya materi. Nih. Jadi osmoregulasi adalah pengaturan solut. Ya. Solut itu zat terlarut. Jadi konsentrasi zat terlarut dan keseimbangan eh, luar sel dan di dalam sel. Dan air yang hilang. Ya. Termasuk pada manusia. Pada manusia itu air hilang bisa lewat keringat, bisa lewat urin, ya, bisa lewat air mata, bisa lewat diare, bisa lewat perdarahan pada saat menstruasi, dan yang harus diketahui juga adalah bahwa 60% kehilangan cairan dari dalam tubuh sifatnya letal. Ya, ini ya. 60% air keluar dari tubuh maka bersifat letal. Nah, ini harus segera diatasi. Satu, pada saat orang perdarahan. Yang kedua, pada saat orang muntah. Yang ketiga, pada saat orang diare. Keempat, pada seorang orang berkeringat banyak karena empat ini yang akan menyebabkan dehidrasi. Ya. Sehingga eh, tekanan osmotik nanti di di apa namanya di dalam tubuh itu akan terpengaruh dan bisa jadi selnya akan mengalami krenasi dan seterusnya. Nah, secara umum ini organisme ada yang stenohalin dan eurihalin. Stenohalin itu memiliki kemampuan adaptasi terhadap osmoregulasi dengan rentang yang sangat panjang ya. Kebalik ya, steno yang sempit ya, yang sempit. Misalnya ikan mas begitu ditaruh di garam tinggi dia mati. Nah, kalau eurihalin ini yang toleransinya panjang ya, mohon maaf kebalik. Misalnya kalau di Indonesia adalah ikan bandeng ya, ikan bandeng kemudian sidat itu eurihalin, tapi ikan mas dia stenohalin. Termasuk salmon, tapi salmon tidak ada di Indonesia ya, ini eurihalin. Kemudian ada osmoconformer dan ada osmoregulator. Osmoconformer ini biasanya di protozoa ya, invertebrata rendah di mana tekanan osmotiknya akan mengikuti tekanan osmotik lingkungan. Tapi sebagian besar adalah osmoregulator untuk vertebrata. Vertebrata. Tapi kalau pada manusia karena hidupnya di darat ya yang utamanya adalah pengaturan di ginjal. Nah ini ya, jadi osmok conformer dia akan mengikuti garisnya ke atas itu, eh, berapapun konsentrasi lingkungan dia akan mengikuti baik ke atas ataupun ke kiri bawah kanan atas. Tapi kalau osmoregulator bertahan pada tekanan osmotik yang sama, tetapi dia harus mengeluarkan garam atau sebaliknya mengambil air ya. Seperti ikan laut ya, dia akan memiliki kelenjar garam di insang sehingga walaupun dia hidupnya di air laut tapi dia kadar selnya tetap atau lingkungan selnya tetap rendah karena garamnya dibuang lewat kelenjar garam di
insang. Nah ini ya, jadi eh, yang atas ini fresh water, ikan air tawar. Ikan air tawar ini sedikit minum. Kenapa sedikit minum? Panahnya kecil karena air dengan sendirinya masuk dari lingkungan luar ke dalam. Sebaliknya ikan laut yang bawah ini dia banyak minum, tetapi garamnya dibuang lewat insang, urinnya sedikit. Nah, kalau ikan air tawar urinnya banyak. Sehingga ini tadi pemeliharaan ikan ya, siswa bisa walaupun untuk recirculating itu satu adalah di oksigen ya, tetapi termasuk di situ amonia. Sehingga ketika air recirculating itu diarahkan nanti ke ada filter yang ditanami tanaman, itu amonia diharapkan diserap oleh tanaman. Sehingga tanaman akan menjadi subur itu ya. Itu penerapannya di sana. Nah, kalau tertutup, tidak ada resirkulasi air, maka ikannya mati. Kenapa mati? Dia keracunan oleh amonia atau amonium. Nah ini, jadi ada deaminasi ya. Deaminasi itu adalah pengambilan gugus amin dari asam amino. Ini yang pada ikan akan menjadi amonia. Amonia ini sifatnya toksik ya, nomor satu, toxicity, sangat toksik. Yang kalau pada manusia yang gagal ginjal, kenapa kulitnya gatal, kenapa kulitnya menghitam? Karena ginjal gagal membuang amonia, sehingga si penderita ini akan merasa gatal di kulit ya, dan kulitnya seperti terbakar. Itu salah satu ciri dari gagal ginjal. Nah, secara normal manusia akan membuang urea, mamalia membuang urea yang relatif tidak toksik dan larut dalam air ya. Dan sistem ekskresi kita manusia itu didesain dengan ada kantong kemih. Kantong kemih kenapa? Karena eh, urea larut dalam air kemudian dan relatif tidak toksik gitu. Nah, kalau asam urat itu disekresi oleh insekta, kemudian di apa namanya ini aves dan reptilia ya, terutama reptil ya. Reptil dan aves itu telurnya ada cangkang juga. Yang berikutnya ginjal ya. Ginjal ini pada ikan ya, membuangnya adalah amonia yang memang beracun ya, beracun. Oke, berikutnya ini, nah ini ada apa namanya, ada N ya. Jadi hasil pembongkaran protein itu N itu akan diubah menjadi CONH2 dua kali, ini yang menjadi urea. Tapi kalau pada pada manusia ya dan mamalia umumnya, kalau pada ikan ini dibuangnya dalam bentuk nitrogen yang bereaksi dengan CO2 membentuk amonia. Nah, ini beracun ya, beracun. Sehingga silahkan Bapak Ibu bisa membelajarkan anak-anak dengan mendesain tadi ya. Eh, Kalau kolam itu menggunakan resirkulasi atau tidak, bedanya di mana? Nah, amonia ini sangat toksik ya. Ya kita bersyukur di sistem sistem ekskresi kita manusia itu eh, tidak membuang amonia, atau kalau toh ada amonium itu jumlahnya sangat sedikit ya, diproduksi di hati tapi segera menjadi urea di hati juga. Tapi kalau di ikan ini dia sangat eh, apa, dibuangnya dalam bentuk amonia dan beracun. Sehingga untuk memelihara ikan itu harus hati-hati kalau tidak ada sirkulasi ya. Oke, yang berikutnya ini konsepnya masih sama ya. Saya langsung saja coba ya. Nah, ini asam urat ya. Asam urat. Jadi kalau asam urat itu sifatnya padat ya. Asam urat sifatnya padat dan dia mengendap. Sehingga kenapa orang-orang yang menderita asam urat itu
dia akan sakitnya di kaki, ya, karena asam urat ya, sama-sama hasil dari deaminasi sebetulnya, tapi asam urat ini sifatnya padat, mengendap, sehingga kalau yang dibuang dalam bentuk asam urat ini akan berada di kaki dan kakinya menjadi pegal. Nah, kita ada di sebelah kanan ini harusnya. Nah, membuangnya dalam bentuk urea yang larut dalam air. Jadi walaupun dari ginjal nanti ke ureter, ke kantong kemih, posisinya aman ya, posisinya aman karena tidak urea tidak mengendap. Jadi permasalahannya pada orang-orang yang asam urat itu adalah enzimatisnya nggak jalan, ya siklus ke siklus ureanya tidak jalan sehingga larinya ke asam urat satu atau yang kedua bermasalahnya di ginjal. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mengatasinya tadi salah satunya adalah minum air putih cukup. Ya, cukup itu berapa? Minimal 30 mili liter per kilogram berat badan per hari. Itu ya. Nah, ini konsepnya eh, ini dari mana kita mendapatkan air ya? Satu dari minum ya, dari minum termasuk air yang dimakan bersama dengan makanan, dengan buah dan sebagainya. Tetapi eh, yang ada juga yang lain adalah pada saat metabolisme, metabolisme lipid, metabolisme karbo itu menghasilkan air, tapi persentasenya kecil ya. Saya hitung itu kalau dianalisis sekitar 10%. Beda dengan hewan-hewan seperti onta, ya, onta dan tikus gurun, ya. Itu 90%-nya justru dari hasil metabolisme. Nah, air yang keluar lewat mana? Lewat keringat, lewat permukaan tubuh, respirasi tidak terlalu banyak, feses, urin ini cukup banyak, tetapi ada lagi tadi kalau ada diare, kalau ada muntah, kalau ada perdarahan, itu yang harus segera diatasi. Nah ini, Bapak Ibu silahkan dianalisis ini ya. Jadi eh, hari-hari kita kira-kira 2,5 liter ya, ya atau 2.500 mililiter per hari, sehingga ini yang harus dipenuhi. Bisa berasal dari makanan, bisa berasal dari minuman. Tapi kalau di sini minimal di 1,5 liter, tetapi kalau bisa minimal 30 mililiter per kilogram berat badan. Nah, dari metabolisme itu hanya 10%. Beda dengan onta dengan tikus gurun. Tidak pernah minum. Perhatikan yang sebelah kiri. Di situ tidak minum pun, itu airnya masih 90% dari lemaknya. Gitu. Sehingga kenapa onta itu 7 hari tidak minum nggak masalah. Karena metabolisme lipid menghasilkan air dan airnya masuk ke dalam darah. Itu ya. Sementara fesesnya, perhatikan di situ, fesesnya 0,09 persen. Nah, pada manusia itu fesesnya 100 dari 2,5 liter. Ya, evaporasinya sebenarnya hampir 1 liter sendiri ini ya untuk keluar lewat berkeringat ini. Nah ini albatros ini yang minumnya makanannya dari air laut tetapi dia tetap sehat karena punya kelenjar garam di dekat kelenjar lakrimal ya atau di dekat hidung di situ yang membuang garam dari darah ini sebelah kanan dari darah dibuang ke kelenjar garam sehingga posisinya aman. Tapi kalau kita kan tidak punya kelenjar garam ya. Kalau ikan punya kelenjar garam, dia bisa bertahan juga ikan laut gitu. Ini ya, jadi NA-nya akan dibuang lewat kelenjar dan dibuang melalui hidung ya, dibuang melalui hidung. Nah, ini kanguru red ya. Tadi sudah. Jadi eh, bisa bertahan di gurun dengan kalau di sini apa? Never drink, ya. Never drink.
tidak pernah minum, tapi eh, dia bertahan di gurun. Ya. Kenapa? Karena tadi ada air dari metabolisme lipid yang 90% airnya masuk ke dalam darah. Jadi dia makan biji eh, tanpa air pun tidak masalah, karena cadangan airnya justru dari metabolisme lipid ya. Nah ini di siang hari dia akan tinggal di di apa di buro. Buro itu apa namanya? Eh, Liang ya, di dalam liang. Sore sore malam hari dia baru keluar, tetapi hasil fesesnya itu dehydrated prior to defecation. Jadi diambil airnya sampai betul-betul fesesnya tadi kering. Nah, beda dengan manusia yang fesesnya cukup berair. Gitu. Nah, begitu juga untuk ini onta ya. Onta ini mengatur airnya dari mana? Dari ham, dari lemak yang ada di punuk. Kemudian makan kaktus pun nggak ada masalah ya, dan seterusnya. Kemudian perhatikan kakinya panjang. Gitu. Kakinya panjang sehingga panas dari tanah tidak langsung kena badannya. Ini termasuk untuk menghindari panas agar tidak keluar. Dan yang menarik adalah onta eh, tidak berkeringat, ya, tidak berkeringat, dan justru harus ditutup oleh tubuh, oleh bulu dalam tubuhnya. Apa yang terjadi kalau bulu-bulunya atau rambutnya itu dihilangkan, maka yang terjadi sebelah kanan. Begitu diklip rambutnya, maka onta akan kehilangan banyak air lewat permukaan tubuhnya. Oke, terakhir ini di osmoregulasi adalah fungsi ginjal ya. Jadi filtrasi, reabsorpsi, sekresi dan ekskresi fungsi ginjal, dan ini luar biasa ya. Jadi ginjal manusia ini, Bapak Ibu, kita harus menjaga kesehatan ginjal karena ginjal adalah organ yang hampir tidak ada regenerasi ya. Kalau kulit saya kegores, maka hitungan hari sembuh. Tapi kalau ginjal, begitu dia rusak, maka kemungkinan regenerasinya sangat rendah. Sehingga orang yang sudah sakit ginjal harus cuci ginjal sebulan sekali, maka berikutnya sebulan 2 kali, berikutnya sebulan 3 kali, berikutnya seminggu sekali, berikutnya seminggu 2 kali, begitu seterusnya. Ya, jadi ginjal harus diperhatikan kesehatannya karena tadi regenerasinya sangat rendah. Padahal ini fungsinya vital Bapak Ibu ya. Karena apa? Osmoregulasi antara sel otak dengan sel darah, antara sel jantung dengan sel darah, antara sel otot dengan sel darah, dan seterusnya betul-betul diatur oleh fungsi ginjal. Nah, ini salah satunya di sini ya. Jadi mungkin saya masuk langsung ke di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini antara glomerulus, ini adalah kapiler sebelah kiri, sebelah kanannya itu adalah kapsula Bowman. Dari sebelah kiri, dari darah, itu air harus bergerak ke kanan. Agar air bisa bergerak ke kanan, maka tekanan osmotik ini. Jadi PGC di situ ya. PGC itu adalah glomerular capillary blood pressure. Ini tekanan osmotik. Dia harus lebih besar daripada tekanan osmotik di kapsula Bowman plus tekanan onkotik kalau di situ P ya. P. P itu adalah osmotic force due to protein in plasma. Jadi di plasma darah tubuh kita, Bapak Ibu, itu ada albumin. Albumin fungsinya apa? Menarik air dari lingkungan dari jaringan masuk ke dalam darah sehingga air tidak menumpuk di jaringan ya, sehingga tidak terjadi edema. Kalau orang yang kekurangan protein dalam plasma darah, albuminnya kurang, maka airnya bergerak ke
jaringan sehingga terjadi edema, tubuhnya bengkak. Nah, orang-orang yang sakit ginjal salah satunya cirinya adalah kakinya bengkak, pipinya bengkak. Kenapa? Air masuk ke jaringan yang disebut dengan edema. Tetapi dengan adanya albumin ini juga melawan melawan tekanan eh, tekanan osmotik plasma karena harusnya air bergerak ke kapsula Bowman ya. Tetapi kalau jumlah air, nah ini ya, kalau jumlah air yang ada di darah itu cukup, maka akan menggerakkan air ke arah kapsula Bowman sehingga urinnya banyak, begitu Bapak Ibu ya. Ini konsepnya seperti ini. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus minum cukup air apapun kondisinya, apalagi ketika kita sedang minum obat, harus membuang obat, minum jamu harus membuang zat-zat terlarut dari jamu dan sebagainya, tetap harus minum air yang lebih banyak. Agar apa? Agar zat larut itu bergerak ke arah kanan dan dibuang melalui urin. Begitu, termasuk tadi ada asam urat, ada amonia, itu akan terbuang. Ya. Nah, yang tidak boleh lewat apa? Protein. Kalau asam amino masih bergerak ke kanan, Bapak Ibu, glukosa masih bergerak ke kanan, tetapi dalam kondisi normal, di bawah 200 miligram per liter, em, di bawah 200 miligram per desiliter, kadar gula itu masih direabsorpsi di tubulus contortus proxima. Ya, ada nggak gambarnya ya? Sebentar. Nah ini ya. Jadi sampai tubulus proksimal di sini tidak ada tulisannya, tapi paling tidak arah yang ke bawah itu di lenguh Henol itu asam amino dan glukosa itu masih diserap. Ya, asam amino dan glukosa masih diserap masuk ke dalam darah. Tetapi kalau misalnya di atas 200 miligram per desiliter, maka eh, glukosa tidak akan diserap dan itu akan dibuang, tidak masuk ke dalam ini vasa rekta, tapi akan tetap berada di dalam tubulus dan dibuang melalui urin. Dan orang tersebut menderita namanya diabetes mellitus. Jadi memang ada dua, ada DM1, DM2. DM1 karena tidak punya insulin, glukosa tetap dalam darah, tidak masuk ke dalam sel, lewat di atas 200 dibuang lewat urin. Atau yang kedua, tipe 2 itu adalah reseptor insulinnya yang rusak atau glutnya yang rusak. Bu, Bapak Ibu sebentar saya minum dulu. Nah, kalau reseptornya yang rusak tetap terjadi peningkatan glukosa darah di atas 200 miligram per desiliter, maka akan dibuang masuk melalui tubulus ya, tubulus ginjal masuk ke apa dari ginjal ke ureter ke dan dibuang dalam bentuk urin gitu ya. Begitu. Kalau masih ada waktu saya lanjutkan, tapi kalau sudah cukup mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri. Tapi prinsipnya bahwa eh, ginjal manusia itu adalah organ yang sangat rendah kemampuan regenerasinya ya. Sehingga mari kita sama-sama jaga terutama ya diri kita sendiri satu, dua keluarga, tiga anak-anak dan siswa-siswa kita ya. Silahkan cek tadi kasus ada 26 ya. Bahkan saya di perumahan tadi ada dua yang saya temui anak-anak usia SD meninggal karena gagal ginjal. Demikian Mas Al Mubarik ya. Baik. Kalau apa namanya materinya cukup banyak, tapi mungkin itu dulu ya terkait dengan osmoregulasi.
Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Rusdi yang sudah menyampaikan materi yang sangat berharga banget ya buat kita semua. Materi yang membuka wawasan kita dan menambah insight juga terkait dengan semua regulasi ya. Tadi yang saya tangkap semuanya kayaknya banyaknya terkait dengan minum ya. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu guru jangan lupa minum ya. Biasanya banyak ngajar ya, dosen segala macam juga ya. Jangan lupa untuk minum juga. Kemudian sebelum ke sesi pertanyaan atau diskusi, saya ingin mereminder untuk para audiens hari ini, Bapak Ibu atas materi dari sudah disampaikan. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu sekalian. Boleh dibantu tim untuk meng-share kembali ya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian bisa di apa namanya diklik ya atau di scan juga bisa ya di barcode yang sudah ditampilkan. Saya kasih 1 menit untuk bisa mengisinya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Silahkan mengisi biar dapat sertifikat. Ya, Pak. Ini saya amati pesertanya banyak sekali ini ya. Insya Allah nanti saya kirim ke Bu Tini ya untuk apa eh, materinya ya. Nanti ke peserta karena ini banyak bagaimana cara share-nya silahkan. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, ya, Bapak Ibu sudah ada di kolom chat juga, bisa diklik ya dan diisi. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Ya, kita akan masuk ke sesi ini. Tadi ada banyak pertanyaan ya yang sudah masuk. Mungkin saya akan bacakan beberapa mungkin yang cukup penting mungkin ya buat kita. Gitu. Nah, yang pertama, ini mohon izin Bapak, ada pertanyaan dari Ibu Nurfian ya, dari umum dari daerah Malang. Pertanyaannya, saat ini sedang digalakan program MBG. Bagaimana aspek keamanan pangan dan gizi dari MBG menjadi sarana pembelajaran siswa, utamanya tentang konsep dan aplikasi osmoregulasi. Terima kasih. Itu mungkin Pak, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih ya Bu Nurfiana tadi ya. Nurfian dari Malang ya. Nur ya Nurfianto. Nurfianto kayaknya Oh bapaknya Pak Nurfianto, Nurfianto ya ya. laki-laki berarti Bapak ya. Ya, Nurfianto. Bapak Nurfianto dari Malang. Ya, ini bagus sekali ya. Artinya ketika ada eh, program makan ya di sekolah, otomatis kan dengan minum ya. Eh, saya beberapa saat yang lalu saya observasi di sebuah sekolah yang di situ memang bukan dari MBG sebetulnya, tapi ada program memang memberikan dari apa ada program makannya setiap hari itu ada makan dari sekolah sekolah full day itu. Saya duduk gitu, kemudian saya amati ada satu anak itu dia mengambil nasinya sedikit, kemudian lauknya tidak ada, hanya mengambil sayur satu itu ya. Nah saya tanya, kenapa kamu nggak makan? Nggak suka gitu. Saya tidak suka. Akhirnya saya laporkan ke pengelola sekolah itu, tolong dibuat angket, anak itu makannya sukanya apa, nasi, lauknya apa, sayurnya apa, sehingga makanan betul-betul termakan oleh siswa. Nah, begitu juga mungkin MBG ya, satu terkait dengan kesehatannya dan gizinya gitu. Jangan sampai karena anak-anak sekarang kan beda ya, tidak suka makan sayur, eh, lauknya pun memilih kan begitu ya. Nah, terkait dengan osmoregulasi, eh, sebetulnya tadi yang diatur pada tekanan osmotik itu adalah elektrolit. Elektrolit apa misalnya Na ya, kadar Na cukup dari garam, oke. Tapi ada juga kadar kalsium. Ya, kalsium. Saya nggak tahu nih di MBG-nya betul ada susunya tidak. Kalau ada ya silahkan. Tapi kalsium bukan satu-satunya dari susu, bisa juga dari ikan, dari daging itu pasti ada kalsium. Karena di retikulum endoplasma atau retikulum sarkoplasma itu di otot ya atau di daging
Di situ kaya akan kalsium. Yang berikutnya terkait dengan air, ya. Air itu satu, jumlah minum harus dicek anak-anak ya. Pastikan konsumsi minumannya terjaga plus kebersihannya tadi ya. Tapi eh, yang harus dicek lagi ya kalau mau fix adalah tadi warna urin itu ya. Kalau warna urinnya jernih, insya Allah tercukupi kebutuhan airnya. Tapi kalau warna urinnya kuning, berarti kekurangan minum itu, kekurangan minum. Dan satu lagi yang harus ditanamkan juga pembudayaan di sekolah adalah tidak menggunakan plastik ya. Jadi mengurangi sampah plastik tapi membawa tumbler dari rumah. Itu pembelajaran juga ya Bapak Ibu silahkan. Jadi terkait dengan MBG ataupun pada sekolah-sekolah yang memang diprogramkan makan siang di sekolah, sebaiknya tidak menggunakan plastik ya ataupun styrofoam. Nah, ini pembelajaran silakan. Styrofoam itu 450 tahun baru hancur atau sekitar 500 tahun. Plastik baru hancur di sekitar 100 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu di sekolah-sekolah ini bisa membelajarkan tadi mengurangi sampah plastik, mengurangi styrofoam itu eh, sudah sangat bagus karena pembelajaran lingkungan selain dengan pembelajaran osmoregulasinya tadi ya untuk pengaturan kadar air plus elektrolitnya. Begitu mungkin Pak Nurfianto ya dari Baik, Malang ya. baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Nur ya. Kemudian Bapak izin ada pertanyaan berikutnya yang berasal dari Ibu Neneng Istiana dari SMP 197. Izin tanya Pak Rusdi, tadi dalam TP ada dikatakan bisa berdiskusi dengan dokter atau suster untuk penyakit osmoregulasi. Terkadang jika anak-anak yang bertanya sendiri suka diabaikan sama mereka. Nah, bagaimana agar bisa tujuan tersebut bisa tercapai? Gitu, Pak. Ya, ya. Baik ini Bu Neneng Istiana ini ya dari SMP 197 ini kayaknya di kelas ini ya Bu Neneng ya. Ya pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi eh, kalau anak-anak bertanya dengan narasumber dokter, bidan, perawat atau tenaga kesehatan yang lainnya mungkin akan diabaikan satu karena apa? Mereka sibuk. Caranya gimana? Tadi kan ada mitra ya. Mitra itu memang harus resmi Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kalau sekarang itu ada namanya SPK, Surat Perjanjian Kerjasama Sekolah dengan Puskesmas misalnya. Saya sering itu kalau ke sekolah saya tanyakan, mana surat perjanjiannya dengan Puskesmas. Kemudian yang kedua ada IA namanya, ada SPK, ada Implementation Agreement ya. Kemudian dari sekolah bersurat lah, paling tidak bersurat ke pihak mitra. Itu sehingga akan betul-betul apa di dikondisikan ya, dikondisikan sehingga anak itu datang ke puskesmas insya Allah dilayani. Bahkan di sekolah yang sering saya hadir itu dari kecamatan, dari puskesmas itu selalu datang itu meminta Pak kami akan sosialisasi program cikungunya misalnya itu. Pak kami mau sosialisasi program untuk mengatasi apa pemberantasan jentik nyamuk itu selalu datang itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, Bu Neneng ya. Tapi prinsipnya tadi sebisa mungkin dibuat mitra secara resmi. Dan itu bisa untuk meningkatkan akreditasi sekolah kalau ada dokumennya. Ya. Jadi dokumen kerjasama, dokumen implementation agreement. Begitu ya, Bu Neneng. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita masih ada waktu dari Ika Nurul Aini dari MA Al Amiriyah. Izin bertanya Pak Rusdi, apakah ada contoh Sebentar, dari kasus siapa lain? Pak namanya Pak? Ya Pak, Dari namanya siapa? namanya Dika Nurul Aini, Cika Nurul MA Aini. Al Amiriyah. Amiriyah Izin di mana nih ya? ya MA Al Amiriyah. Oke, Izin silakan. bertanya Pak Rusdi, apakah ada contoh kasus lain?
lain ya atau hewan yang terkait osmoregulasi selain Contoh apa, kasus Kak? gagal Contoh ginjal. apa, Pak? Contoh, Ya, Pak. contoh apa? Contoh kasus lain penyakit pada manusia atau hewan yang terkait osmoregulasi selain kasus gagal ginjal karena yang di buku sekolah selalu yang dicontohkan adalah gagal ginjal. Ya, ya, ya. Ada banyak, ya. Salah satunya ini adalah kalau Ibu cek gitu, namanya Cushing syndrome. Ya, CUSIHEING, Cushing syndrome. Sebentar saya cari ininya ya. Mudah-mudahan ada. Nggak bisa share ya? Udah ditutup apa share? Oh, ya, ada, bisa, bisa. Ditutup ya. Bisa, Pak? Ya, bisa. Nah, ini Bu siapa tadi ya? Dika ya, Nur Aini ya. Ini ada namanya Cushing syndrome ya. Cushing syndrome ini anak Indonesia, ini kasusnya di Indonesia. Eh, tapi saya menemukan ini di sebuah majalah sudah cukup lama ya. Jadi kanker kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal, bagian korteks dia mensekresi tiga hormon: aldosteron, glukokortikoid, androgen. Ya, aldosteron, glukokortikoid, androgen. Karena kelenjar anak ginjalnya dia kanker, maka aldosteronnya meningkat. Aldosteron, silahkan cek fungsinya Bapak Ibu, ya di googling. Fungsinya reabsorpsi Na. Jadi memang pengaturan Na-nya, Na-nya banyak diserap, ya, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam eh, tubuh. Nah, masuknya meningkatnya kadar Na, otomatis meningkatkan kadar air, sehingga ini yang menyebabkan eh, badannya gemuk, tapi gemuk karena air. Ya, ini jadi aku yang pendek dan kecil menggendong anak seberat 30 kilogram, anak 2 tahun. Ya, anak 2 tahun paling 6 kilo, 7 kilo. Ya, paling berat mungkin kalau gemuk 10 kilo. Ini 30 kilo. Kenapa? Aldosteron meningkat. Aldosteron reabsorpsi Na meningkat. Na dalam tubuh meningkat, tubuh akan meningkatkan reabsorpsi air. Itu itu kenapa dia tambah berat. Yang kedua, di usia 2 tahun ini, oh sudah tumbuh rambut di kemaluan dan di ketiak. Kenapa? Hormon yang ketiga tadi androgen. Androgennya meningkat sehingga walaupun anak usia 2 tahun sudah bisa dirangsang untuk tumbuh rambut di ketiak dan di kemaluan. Itu. Yang ketiga sebetulnya adalah glukokortikoid. Ya. Glukokortikoid itu hormon untuk meningkatkan laju yang disebut dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu pembentukan glukosa dari asam lemak maupun asam amino. Itu. Tetapi dampaknya, dampak lainnya adalah pengeroposan tulang karena glukokortikoid sifatnya katabolik ya. Sifatnya katabolik. Ini contoh yang lain. Jadi Cushing syndrome bisa dicek silahkan. Ya, kalau yang terkait dengan ADH ada namanya diabetes insipidus, Ibu ya. Hanya kalau diabetes insipidus itu memang eh, yang terjadi ADH ya. ADH-nya tidak punya. Apa akibatnya kalau ADH tidak punya?
maka tidak ada reabsorpsi air, sehingga tubuhnya selalu kekurangan air karena urinya banyak, gitu. Atau diabetes insipidus. Gitu. Hanya biasanya memang ya yang sering itu gagal ginjal dan memang harus diperhatikan adalah ginjal regenerasinya hampir nol, itu ya. Jadi sehingga walaupun usia muda itu bisa meninggal karena ginjalnya rusak. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu bisa googling FAS syndrome. Ya, FAS itu Face Alcoholic Syndrome. Itu adalah mukanya khas, ya, mukanya khas anak-anak yang lahir dari orang tua, terutama ibu, yang kecanduan minuman beralkohol. Kenapa? Karena eh, alkohol masuk ke dalam sistem cerna, tidak pernah dicerna dia, langsung masuk ke dalam darah, dalam bentuk alkohol, ikut peredaran darah, masuk ke sistem reproduksi, masuk ke ovarium, masuk ke ovum, atau kalau dia sedang dalam proses hamil ya berarti ke janinnya itu ya ke mempengaruhi embriogenesis, sehingga salah satunya yang terjadi adalah FAS ya, fetal atau FAS ya, FAS alcoholic syndrome, sindrom eh, muka yang khas pada anak-anak yang lahir dari orang tua yang eh, kecanduan alkohol ya. Itu di pengaturan airnya sebetulnya, pengaturan air. Jadi ada yang di pengaturan Na-nya, ada yang pengaturan airnya. Nah, satu lagi yang di pengaturan kalsium ya. Kalsium eh, ya dampaknya ke mineral kalsiumnya. Osteoporosis itu eh, tapi itu termasuk ketekanan osmotik ya. Yang yang berikutnya yang mungkin juga tidak pernah dibahas adalah tadi karena mungkin sekarang kasusnya jarang. Tapi zaman dulu ya, kalau Bapak Ibu guru ini yang angkatan lama mungkin pernah mendengar namanya busung lapar. Ya. Busung lapar itu osmoregulasi, tapi yang berpengaruh tadi bukan dari eh, elektrolitnya, yang berpengaruh adalah protein albumin yang rendah dalam darah. Jadi orang-orang yang busung lapar itu karena kekurangan protein, akhirnya albuminnya dalam darah kurang, tekanan osmotik plasmanya turun, sehingga air bergerak dari darah masuk ke jaringan terjadi edema. Nah itu juga efek dari busung lapar itu ke sana. Kalau sekarang hampir jarang lah ya, hampir tidak ada karena eh, kadar gizi sekarang sudah bagus, hanya mungkin stunting ya. Stunting itu yang di beberapa daerah mungkin masih ada. Itu ya, eh, Bu Dika Nuraini ya, dari Ma'al Amiriyah ya. Masih ada lagi, Baik, Mas? Silakan. baik, terima kasih Rusdi sudah menjawab Ya, beberapa pertanyaan. Dan apa namanya tadi juga ada masih banyak beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita cukupkan ya karena waktu sudah sekitar hampir 20 menit juga ya untuk diskusi, jadi kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Baik, sebelumnya terima kasih kepada peserta yang sudah antusias ya dalam bertanya karena dengan esmoregulasi gitu ya. Semoga dari materi tersebut dapat kita implementasikan gitu ya di pembelajaran ataupun kehidupan. Diskusi yang sangat hangat ya, apa namanya tadi sudah disampaikan juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan peserta hari ini kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup ya akan ada doa, informasi dan juga dokumentasi. Jadi jangan langsung keluar dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum itu kita akan ada pembacaan doa. Adalah kita dengarkan ya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iskandar Mubarak SPDI MPD. Apakah ada Bapak? Ya, siap. Oke, ada ya.
Silakan kepada Bapak Iskandar Mubarok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala kulli darajat وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar Mubarok ya. Selanjutnya kita akan sesi dokumentasi Bapak Ibu sekalian ya. Boleh dibuka untuk on cam semua Mas, yang pertanyaannya mungkin nanti di copy ya di itu. Nanti kalau perlu saya jawab, nanti saya jawab itu karena banyak pertanyaan di chat ya yang ini mungkin perlu di oke kalau bisa baik di siap. ya. Oke, Siap Bapak kasih. ya. Ya. Insya Allah nanti disampaikan oleh tim. Baik Bapak Ibu silakan bisa on cam ya, kita akan dokumentasi bersama. Boleh dibantu tim. Oke, baik. Ada 6 slide ya, Bapak Ibu. Izin slide pertama. Oh ya, tolong dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Ini masih tertutup semua apa di ini ya? Dikunci ya? Sebentar ya, Iya, saya kayaknya cek ya. dikunci Ibu ya, susah Sebentar ya, langsung menonton. saya buka dulu ya. Eh, Oke, coba Bapak Ibu dibuka kameranya. Sudah bisa? Oke. Oke, Alhamdulillah, wajah-wajah semangat belajarnya terlihat semua. Baik, saya ambil halaman pertama dulu ya. Oke, Ada berikan senyum Mas terbaiknya. Najib Fahmi. Halaman satu, ditahan sebentar. Oke, sebentar saya kirim dulu. Oke, slide kedua. Slide kedua masih banyak nih yang terbuka. Ya, satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu. Nanti saya akan share ke grup peserta ya. Ini bisa jadi bukti kehadiran juga nanti ya. Ada Mas Eprian. Ada mahasiswanya Pak Rusdi ya, Pak? Iya, ini mahasiswa S2 nih. Oh, Masya Allah. Oke, slide ketiga masih banyak yang ini nih terbuka kameranya, Masya Allah. Satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu. Saya kirim dulu. Oke, sebentar. Slide keempat. Oke, slide keempat ini udah tidak ada yang buka kamera nih, slide keempat. Sebentar, sebentar. Saya tutup dulu ya. Ini ada yang tulis. Oke, sebentar. Slide ke 5. Oke, sebentar ya. Slide ke 5. Namanya Muhammad Al-Ghifari, Pak. Pak Selvi, Pak Selvi. Sebentar, satu slide lagi. Sebentar. Satu lagi. Slide terakhir. Ini sudah tidak ada Ini Pak kamera. Ayi kayaknya pernah ikut PPG UNJ ya, Pak Ayi Sutiono ya. Pak Ai sama Pak Ya. Pak Revo satu sekolah itu, Pak. Iya, dulu kayaknya PPG-nya di UNJ nih. eh Pak I nggak bisa nyaut Pak, dikunci mic-nya. Kunci ya. Iya, iya. Baik, alhamdulillah sudah selesai Pak. Oke, nanti Oke. file saya kirim ke Bu Tinia ya.
Siapa nanti dimasukkan Google Drive, nanti di-share di grup peserta. Oke, ya, Pak makasih. Revo, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Dan berikutnya ada informasi Ibu ya. Informasi selanjutnya mungkin bisa di-share screen. Informasi terkait dengan kegiatan webinar berikutnya ya. Bisa dipantau website dan juga mungkin Instagram dari program studi pendidikan biologi ya di websitenya di fmipa.unj.ac.id. Anda apa namanya garis miring biologi atau juga bisa di follow Instagram dari Fusi Bioma ya Bapak Ibu sekalian. Baik, dengan berakhirnya pembacaan doa dan dokumentasi serta informasi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan webinar nasional pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu bihamdika ilaik. asyhadu Atas an la nama ilaha illa panitia, anta kami astaghfiruka. mengucapkan terima Oke, kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. SDM Biomed selaku narasumber serta seluruh peserta atas partisipasi dan perhatiannya yang luar biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa di webinar nasional pendalaman biologi seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih maaf Bapak Bapak Ibu ya dan kalau ada Neneknya. kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia semuanya ya, Pak Revo, Bu Lili, Bu Yaya, Pak Abdi, Ini Pak Rus. apa pantun penutup nggak ada, ketinggalan. Sudah tadi. Penutup belum ada. Ya udah ditutup sama Pak Revo, Bu. Ya, Udah saya foto, nungguin, udah saya foto nungguin juga. habis foto ini player informasi loh. Katanya mau pantun penutup. Oh, oh, pantun ya nggak tahu.